Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun tersenyum hormat, dan berkata, Paman, apa yang saya buat bukanlah pedang terbang biasa dengan kualitas terbaik, tetapi pedang terbang dengan atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, dan itu juga adalah pedang terbang kelas atas dengan atribut cahaya dan kematian. Oleh karena itu akan menyebabkan bencana. Tidak hanya itu, tetapi pedang terbang ini juga akan dibaptis oleh kekuatan 11 atribut berturut-turut, ucap dari Tan Yun. Kata-kata Tan Yun menumbangkan kognisi Tan Tai Long. Tan Tai Long belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa ada orang di dunia yang dapat memperbaiki senjata sihir dengan 11 atribut. Anak ini, dia pasti akan menjadi yang tertinggi di masa depan. Tan Tai Long menghela nafas dengan emosi, dan sebuah suara masuk ke telinga Huang Fuyu, Xianer, pegang itu, bintang yang sedang naik daun seperti Tan Yun. Saya takut Tuhan akan menghukum daratan dan tidak dapat menemukan orang kedua, ucap dari Tan Tai Long kepada Huang Fuyu lewat telepatinya. Mendengar ini, Huang Fuyu menggigit bibir bawahnya, tidak tahu harus berpikir apa. Boom! Ketika kekuatan api yang menyelimuti area beberapa ratus kilometer menghilang, transparan awan di awan gelap kekuatan air juga datang, dengan kekuatan yang tampaknya menghancurkan segalanya, sekali lagi menelan area kesusahan dari senjata agung kelas atas. Pada jam berikutnya, kekuatan 11 atribut datang satu demi satu. Ada satu bencana terakhir yang tersisa, semuanya, mundur 100 mil. Tan Yun, yang berada di pedang terbangnya tergantung di udara, mengingatkan dengan keras. Ketika para murid mendengar kata-kata itu, mereka semua mundur 100 mil dengan pedang mereka. Pada saat ini, hanya Tan Yun, Huang Fuyu, dan Tan Tai Long yang tersisa di tempat. Saudara Hun Fu, mundur dengan pamanmu, ucap dari Tan Yun. Bagaimana denganmu, ucap dari Huang Fuyu khawatir. Saya ingin tinggal di sini untuk mengendalikan pedang terbang dan memenuhi baptisan bencana terakhir, ucap dari Tan Yun menjelaskan. Yah, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, ucap dari Huang Fuyu. Setelah Huang Fuyu meninggalkan kalimat, dia terbang menjauh. Anak baik, ketika pedang berhasil melewati kesengsaraan, lelaki tua ini harus memperhatikan baik-baik pedang terbang yang kamu buat, ucap dari Tan Tai Long. Setelah Tan Tai Long menyelesaikan kata-katanya dengan harapan, dia terbang di udara. Malapetaka, Tan Yun sudah bertemu dengannya. Pedang terbang telah menyelesaikan pengakuan tuannya dengan meneteskan darah, dan Tan Yun tahu bahwa pedangnya terkubur di bumi yang hancur. Namun, dalam benak Tan Yun, pedang terbang, senjata agung kelas atas yang terkubur di puing-puing, melesat keluar dari tanah dan menggantung di kehampaan. Dalam turbulensi ruang, kekuatan emas setebal 100 kaki dan 1000 kaki menyembur keluar dari awan gelap, seperti naga emas yang melaju di atas pedang terbang. Segera setelah itu, seekor naga hijau yang berubah dari kekuatan kayu muncul dari awan gelap, terbang di udara dengan takjub. Pada saat-saat berikutnya, kekuatan yang tersisa dari air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya masing-masing mengebor keluar dari awan. Seperti 11 naga raksasa, berenang dengan kecepatan tinggi di atas pedang terbang. Tiba-tiba, kekuatan 11 atribut mulai tumpang tindih, memancarkan aura luas seperti Hongmeng, mendatangkan malapetaka di dunia. Di bawah aura perampokan surgawi, radius 200 mil dipenuhi dengan celah ruang yang saling bersilangan. Seolah-olah Fang Tianyu ini akan runtuh. Tan Yun, yang berada 100 mil jauhnya, menginjak pedang terbang, meskipun dia telah mengolah tubuh hegemoni Hongmeng ke tahap awal peringkat keempat, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan harta terbaik dengan tangan kosong, tetapi dia masih merasakan sakit di kulitnya. Seluruh kulit tubuh Tan Yun, di bawah Yu Wei yang tersapu, muncul garis-garis darah seperti jaring laba-laba.
Para murid yang berada ratusan mil jauhnya di belakang Tan Yun merasa seolah-olah kulit mereka akan pecah, dan mereka semua menginjak pedang terbang dan mundur dengan panik lagi. Pada saat yang sama, para murid memandang Tan Yun, yang berjarak 100 mil, yang menginjak pedang terbang, dan matanya penuh dengan pemujaan yang dalam. Tiba-tiba, baris terakhir yang dibentuk oleh kekuatan 11 atribut berkumpul. Kesengsaraan menembus kehampaan dan langsung menelan pedang terbang yang tergantung di kehampaan. Pada saat ini, pedang yang berada dalam malapetaka, menerima baptisan singkat dari malapetaka. Setelah hanya 3 napas, bencana terakhir menghantam puncak gunung dan meruntuhkan seluruh gunung. Ketika debu yang menyebar menghilang, ratusan mil awan gelap di langit juga dengan cepat menghilang, dan hanya ada pedang terbang ungu tergantung di langit. Kemarilah, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berteriak dalam hatinya. Segera, pedang terbang ungu dengan lembut, terbang lebih dari 100 mil dari kekosongan, dan melayang di depan Tan Yun. Suara dari pedang terbang itu memasuki pikiran Tan Yun, saya telah melihat Tuan, ucap dari pedang itu. Tan Yun tersenyum kecil, dan memanipulasi indera spiritualnya untuk memasuki pedang terbang. Terlihat jelas bahwa seorang gadis berusia 28 tahun dengan rok ungu memberi hormat kepadanya. Gadis dalam rok ungu adalah artefak, meskipun sosoknya kabur, itu tidak bisa menghentikan kecantikannya. Ya, Tan Yun berkata tanpa ragu, mulai sekarang aku akan memanggilmu Xiaozi, ucap dari Tan Yun. Xiaozi, terima kasih Tuan telah memberiku nama, ucap dari gadis berbaju ungu itu sangat gembira. Sebagai roh artefak, dia sangat sadar bahwa Tan Yun menciptakan dirinya sendiri. Ya, setelah Tan Yun mengangguk, dia berpikir bahwa kedua belas pedang ilahi Hongmeng miliknya semuanya berisi roh, dan tujuan saat ini untuk menyempurnakan pedang terbang ini hanyalah untuk menggunakannya untuk transisi sebelum mengambil kembali pedang ilahi Hongmeng. Jadi, Tan Yun berkata, sudah cukup bagiku untuk memiliki 12 roh artefak dari masa lalu. Aku akan menemukan cara di masa depan untuk membentuk kembali tubuhmu dan mengubahmu menjadi bentuk manusia, ucap dari Tan Yun. Gadis berbaju ungu segera bersujud, Xiaozi, berterima kasih pada Tuan, ucap dari Xiaozi. Sekarang Xiaozi tidak memiliki kultivasi, tetapi dia dapat mengendalikan pedang terbang untuk membunuh musuh sendirian, begitu dia meninggalkan pedang, dia akan mati dengan cepat. Baiklah, bangun, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dia memutuskan komunikasi dengan roh alat. Pada saat ini, Tan Tailong sudah berdiri di belakang Tan Yun di langit. Di belakangnya, Huang Fuyu dan lebih dari 2000 murid berdiri di atas pedang terbang. Pedang yang bagus, ucap dari Tan Tailong mengelus jenggotnya dan tersenyum. Ketika dia mengulurkan tangan untuk meraih pedang terbang itu, melarikan diri ke kiri Tan Yun secara spiritual. Hahaha, kalau tidak ingin orang tua menyentuhmu, orang tua ini tidak akan menyentuhmu. Tan Tailong tertawa dan menatap Tan Yun ke samping. Apa nama pedang ini, ucap dari Tan Tailong. Panggil saja Xiaozi, ucap dari Tan Yun. Xiaozi, Huang Fuyu mengerutkan kening, Kakak Tan, jangan bilang, roh artefak yang kamu haluskan adalah seorang wanita, ucap dari Huang Fuyu. Petik 2. Tan Yun meringkuk bibirnya tanpa berkata-kata, Saudara Hung Fu, mungkinkah saya membuat orang tua yang hebat menjadi roh alat? Saya memegang pedang di tangan saya sepanjang hari, dan saya masih tidak ingin muntah, ucap dari Tan Yun. Kata-kata ini membuat para murid tertawa terbahak-bahak. Tan Tailong menoleh dan menatap para murid, Tan Yun dan Yuer tinggal, dan semua orang harus kembali ke dojo yang berjasa, ucap dari Tan Tailong. Ketika para murid mendengar ini, mereka pergi terbang. Setelah tidak ada orang di sekitar, Tan Tailong tiba-tiba berbalik ke arah Tan Yun, dan membungkuk dalam-dalam. Paman, apa yang kamu lakukan? Bangun, ucap dari Tan Yun buru-buru membantu Tan Tailong. Tan Tailong memandang Tan Yun dan berkata dengan penuh terima kasih, Tan Yun, sejak lebih dari 4 tahun yang lalu, Anda meminta Master Sekte untuk menyerahkan pengaturan 1000 naga kepada saya, dan kemudian saya memasuki senjata ajaib ruang dan waktu,
dan keseluruhan setelah belajar selama 100 tahun, saya akhirnya mendapat banyak manfaat dari pengaturan formasi ini, dan saya memasuki pencerahan. Dalam satu gerakan, saya pindah dari master formasi suci tingkat rendah ke formasi suci tingkat menengah divisi, ucap dari Tan Tai Long. Mendengar ini, Tan Yun dengan hormat tersenyum dan berkata, "Selamat Paman, telah menjadi master formasi suci tingkat menengah," ucap dari Tan Yun. "Hehehehe, itu semua berkatmu," ucap dari Tan Tai Long tertawa keras. Huang Fuyu, yang berada di samping Tan Tai Long, menatap Tan Yun. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan dia berpikir dalam hati, aku tidak akan benar-benar menyukainya, kan? Tidak, aku hanya memperlakukannya sebagai dia sudah memiliki 2 tunangan, dan aku tidak bisa menerimanya jika aku memikirkannya, bagaimana mungkin aku, Tantai Xianer, jatuh cinta padanya, ucap dari Huan Fuyu di dalam hatinya. Pada saat ini, Tan Yun memperhatikan penampilan Huang Fuyu yang sibuk, dan berkata dengan prihatin, "Saudara Huan Fu, ada apa denganmu?" ucap dari Tan Yun. "Oh, tidak apa-apa, aku hanya ingat sesuatu," ucap dari Huang Fuyu. Dia akut menatap langsung ke arah Tan Yun saat dia berbicara. Begitu dia melihat Tan Yun, detak jantungnya semakin cepat tanpa sadar. Tahun-tahun berlalu dalam sekejap mata, 1 tahun 7 bulan telah berlalu. Hari ini adalah hari ketika semua menara ruang waktu dan gulungan ruang waktu dibuka. Besok akan menjadi hari kompetisi 10 divisi termegah di seluruh sekte abadi. Saat ini di dojo berjasa. Tan Yun dan Huang Fuyu, keduanya telah tinggal di dojo yang berjasa sejak malapetaka pedang berakhir lebih dari setahun yang lalu. Karena para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi Xianmen harus berada di alam penyempurnaan jiwa, mereka berdua telah mencapai tingkat pertama alam jiwa, dan mereka menganggur di dojo yang berjasa selama lebih dari setahun. Sejak Tan Yun memperoleh ingatan Hongmeng Supreme pertama, dia tidak pernah memiliki istirahat yang baik. Jadi, selama lebih dari setahun, dia memiliki istirahat yang baik, dan dia akan mengobrol dengan Huang Fuyu ketika dia tidak ada hubungannya pada hari kerja. Selain itu, setengah tahun yang lalu, lebih dari 2.000 murid termasuk Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yi, dan yang lainnya juga meninggalkan menara dan gulungan satu demi satu. Pada saat ini, ada suara dari langit, tapi itu adalah Shen Subing dalam gaun emas panjang, terbang keluar dari gulungan ruang waktu biji sesawi berkualitas tinggi, seperti gadis misterius 9 hari yang mengambang di dojo yang berjasa. Tingkat ke-8 alam jiwa ilahi, ucap dari Tan Yun sambil memandang Shen Subing, hatinya terkejut, dan dia senang dengan bakat Shen Subing. Shen Subing telah mengasingkan diri dalam gulungan selama 175 tahun, tetapi dia mampu memasuki tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi tingkat pertama, itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki bakat, dan pemahaman yang sangat baik. Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin memasuki alam jiwa ilahi tingkat 8, Anda tidak akan dapat melakukannya jika Anda tidak memiliki 2 atau 300 tahun. Saya telah melihat ketua, ucap dari Tan Yun dan murid-murid lainnya membungkuk. Iya. Shen Subing sedikit mengangguk, dia menatap Tan Yun, dan matanya yang indah kembali normal dengan sentuhan kerinduan. Wosh! Shen Subing menghilang begitu saja, dan pada saat berikutnya, dia berdiri di langit di atas platform tinggi. Segera setelah itu, 40 menara ruang waktu dan 19 gulungan ruang waktu kembali normal setelah memancarkan fluktuasi spasial yang kuat. Jelas, waktu pembukaan telah tiba. Seorang murid terkenal terbang keluar dari menara dan gulungan, dengan pedang terbang mereka bergegas ke dojo berjasa dengan semangat tinggi, dan berhenti rapi di belakang Tan Yun. Shen Qinfeng dengan wajah pahit terbang di depan Tan Yun. Dia saat ini hanya di tingkat ke-9 pemurnian jiwa, dan jelas bahwa bakat, dan pemahamannya buruk. Lihat, semuanya, penatua tertinggi keluar dari gerbang, ucap dari para murid. Pada saat ini, dengan suara hormat seorang murid, semua orang melihat ke langit, tetapi ketika mereka melihat Shen Suzhen,
yang mengenakan jubah penatua tertinggi keluar dari gulungan itu terbang dari langit dan terbang ke bawah di depan Shen Qinfeng. Tan Yun menyusut dan menemukan bahwa kultivasi Shen Suzhen telah memasuki kesempurnaan agung alam jiwa ilahi. Pada saat yang sama, Tan Yun curiga bahwa Shen Suzhen menghabiskan sebagian besar waktunya dalam retret selama bertahun-tahun berlatih dengan latihan yang dia berikan padanya. Selain itu, yang mengejutkan Tan Yun adalah bahwa muridnya, Nangong Ruksue, sekarang berada di kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa. Karena keluhan mendalam antara Tan Yun dan Nangong Yukin, Tan Yun tidak secara khusus memberikan latihan untuk Nangong Ruksue. Pada saat ini, Shen Subing, yang berdiri di langit, mengabaikan dan berjalan pergi, dengan kegembiraan yang mendalam di matanya yang indah. Dia menemukan bahwa di antara lebih dari 13.000 murid, lebih dari 3.900 orang telah memasuki kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa. Ada sebanyak 3.000 orang di tingkat ke-9 pemurnian jiwa. Ada 4.000 orang di tingkat ke-8 dari alam pemurnian jiwa. Dari 2.000 murid yang tersisa, alam terendah juga berada di tingkat ke-3 pemurnian jiwa. Selain senang, Shen Subing yang selalu mencintai uang juga merasakan sakit hati. Karena butuh 5 tahun untuk membuka menara ruang waktu dan gulungan ruang waktu, tidak banyak yang tersisa dari batu spiritual yang Tan Yun bawa dari rumah harta karun Fang Changhai. Pada saat sakit hatinya, Shen Subing menyaksikan kultivasi para murid melonjak, dan dia merasa sangat lega. Wosh! Cincin penyimpanan Shen Subing berkelebat dalam sekejap, dan di sebelah platform berjasa nomor 1, sebuah bangunan batu giok dengan ketinggian 100 kaki muncul dari udara tipis. Penatua tertinggi, penatua kedua, silakan duduk, ucap dari Shen Subing sambil tersenyum. Baik kepala, Shen Suzhen dan Shen Qinfeng melintas, dan segera muncul di puncak gedung giok dan mengambil tempat duduk mereka. Shen Subing menatap para murid, ekspresinya tiba-tiba mengembun, besok akan diadakan kompetisi 10 divisi. Menurut aturan kompetisi, masing-masing dari 10 divisi Xianmen akan memainkan 10 murid. Masuk akal bahwa divisi berjasa saya harus memakan waktu beberapa hari untuk dilaksanakan. Kompetisi internal memilih 10 murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi. Namun, karena alasan waktu, kepala ini memutuskan untuk membatalkan seleksi internal. Shen Subing memerintahkan, murid-murid yang telah menyentuh alam jiwa tingkat pertama terdaftar, ucap dari Shen Subing. Segera, Tan Yun, Huang Fuyu, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, dan lebih dari 2.300 murid keluar dari tim dengan rapi. Shen Subing mengumumkan, Tan Yun, Huang Fuyu, Mu Mengyi, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, kalian berenam telah memperoleh kualifikasi untuk kompetisi besar 10 divisi dan pergi ke platform berjasa. Baik itu patuh, ucap dari mereka. Shen Subing mengetahui kualifikasi murid lain kecuali Tan Yun, jadi dia menambahkan, Nangong Ruksue, Fang Qinghan, Gao Bujiao, Heruanyan, kalian berempat juga akan berpartisipasi dalam kompetisi, ucap dari Shen Subing. Murid patuh, ucap dari Nangong Ruksue dan yang lainnya juga menyapu ke platform merit nomor 1. Melihat 10 orang di atas panggung dan lebih dari 3.800 murid yang memasuki alam pemurnian jiwa, kebanyakan dari mereka menunjukkan jejak kesedihan di mata mereka. Shen Subing melihat pemandangan ini di matanya dan berkata dengan lembut, jangan berkecil hati untuk murid-murid yang tidak terpilih, itu bukan karena kamu tidak baik. Oke, kecuali Tan Yun, semua orang harus mundur. Kemarilah untuk berkumpul, kepala suku ini akan membawamu ke Xian Bangtai, ucap dari Shen Subing. Mendengar ini, semua murid menginjak pedang terbang dan pergi. Adapun mengapa Shen Subing memilih 10 orang, dia memiliki perhitungannya sendiri. Demikian pula, dia adalah orang yang terhormat dalam garis perbuatan Xianmen, dan tidak perlu menjelaskan pilihannya kepada para murid. Setelah Shen Subing mendarat di platform merit nomor 1, dia melirik ke 10 orang, termasuk Tan Yun dan berkata, saya percaya pada kekuatan Tan Yun, Huang Fuyu, dan Mu Mengyi. Luo Fan, dan yang lainnya, kepala suku ini memerintahkanmu, tidak masalah jika kamu bertemu jenius di 9 divisi lainnya,
kamu harus mengalahkan mereka, ucap dari Sen Subing. Nangong Ruksue dan Yang Linya berkata serempak, baik kepala suku, ucap dari mereka. Baiklah. Seperti yang saya katakan, 10 divisi hari ini lebih dari janji yang kamu katakan untuk memenangkan kejuaraan. Saya menantikan penampilan Anda, ucap dari Sen Subing menatap Tan Yun. Jangan khawatir kepala, murid mengerti, ucap dari Tan Yun membungkuk. Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, malam ini di Haixi, kamu datang ke Immortal Hall of Merit, aku punya sesuatu untuk dikatakan, ucap dari Sen Subing. Baik kepala, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menyapu panggung tinggi, memandang Suezian dan Zhong Wuxiao yang ragu-ragu dan mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, saat ini, ada banyak orang yang ingin membunuhku, dan aku tidak mau kalian dalam bahaya, jadi Zian tidak boleh kembali ke divisi 5 jiwa dan Xiao, Anda tidak dapat kembali ke divisi Anda. Kakak ipar, Anda sangat baik, saya akan mendengarkan kamu, ucap dari Suezian tersenyum cerah. Aku juga mendengarkanmu, ucap dari Zhong Wuxiao melangkah maju dan meringkuk ke dalam pelukan Tan Yun. Iya, Tan Yun melingkarkan tangannya di pinggang Zhong Wuxiao dan berkata dengan lembut, baiklah, besok kamu dan Ziyan akan menyamar sebagai laki-laki dan mengenakan kostum murid laki-laki dari divisi berjasa, dan datang melihat kami, ucap dari Tan Yun. Malam pun tiba, bulan seperti roda, dan cahaya bulan seperti air. Selain itu, kepala 9 divisi sekte atau pintu abadi memilih 10 murid dari divisinya sendiri yang akan berpartisipasi dalam kompetisi, mengumpulkan mereka di depannya, dan memberi tahu para murid pentingnya kompetisi 10 divisi sekte abadi. Pada saat yang sama di Haixi, Hall of Merit, Tan Yun, Mu Mengyi, Huang Fuyu, Nangong Ruksue, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Fang Qinghan, Gao Bujiao, He Ruanyan, 10 orang berdiri dengan hormat di depan Sen Subing. Sen Subing memandang ke 10 orang itu dan berkata, sekarang, ketua ini akan memberitahu kalian tentang pentingnya kompetisi 10 divisi. Karena 9 divisi lainnya dilindungi oleh leluhur tua, Master Sekte sebelumnya belum dapat menyatukan 9 divisi dan 10 divisi akan dibandingkan. Setelah awal, Anda harus keluar semua, bukan untuk mempermalukan Master Sekte. Pada saat yang sama, hanya jika salah satu dari Anda memenangkan puncak peringkat abadi, dan menjadikan divisi berjasa memenangkan pertandingan, ini akan membuat semua orang kagum, maka, reputasinya akan sangat meningkat, dan para murid pintu luar, dan para murid pintu dalam, akan otomatis memilih untuk bergabung dengan divisi berjasa kita. Kalian tidak boleh menyerah, ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, Tan Yun dan yang lainnya berkata serempak. Baik ketua. Iya, Sen Subing sedikit mengangguk, lalu berkata, kedua, setelah kompetisi 10 divisi, ketiga murid yang menjadi yang pertama, kedua, dan yang pertama, ketiga di peringkat abadi akan mewakili Huang Fu Shengzong untuk pergi ke Istana Jiwa Abadi. 3 orang ini bersaing dan akhirnya mendapatkan tempat untuk memasuki medan perang para dewa. Jika Kaisar kami Huang Fu Shengzong memenangkan kejuaraan, sekte kami akan mendapatkan 5.000 kualifikasi untuk memasuki medan perang para dewa. Jika sekte kami memenangkan tempat kedua, maka akan ada 3.000 tempat. Jika tempat ketiga adalah 2.000 tempat. Jadi, kali ini kompetisi 10 divisi Xianmen sangat bagus dan penting, ucap dari Sen Subin. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, kepala, mohon maafkan murid karena berbicara terus terang, jika murid-murid saya akan berpartisipasi dalam pertempuran para dewa di masa depan. Pada saat itu, murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi pasti ingin membunuh murid-murid sekte saya. Dan kekuatan keseluruhan dari murid Sekte Abadi sekte saya lebih lemah daripada Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi. Pada saat itu, murid percobaan Sekte Abadi sekte saya sangat mungkin untuk mati. Apa arti dari saya partisipasi sekte dalam persidangan seperti itu, ucap dari Tan Yun. Mu Mengyi dan Huang Fuyu juga setuju dengan sudut pandang Tan Yun, dan memandang Sen Subing dengan bingung. Sen Subing sepertinya mengingat sesuatu,
dan matanya menunjukkan tatapan kerinduan. Ya, tentu saja ada. Karena ada 3 benda suci di medan perang para dewa, menunggu mereka yang ditakdirkan untuk mengumpulkannya, ucap dari Sen Subing. Setelah itu mendengarkan, Tan Yun dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Mata Sen Subing menjadi semakin bersemangat, dan berkata, 3 benda suci ini adalah pagoda penindas iblis, pohon kehidupan, dan sumur warisan kuno. Dikatakan bahwa ketiga benda suci ini semuanya tertinggal setelah kematian dewa musuh yang ingin menghancurkan benua hukuman. Dan dikabarkan bahwa siapapun yang bisa mendapatkan pohon kehidupan dan mengumpulkan cairan kehidupan yang dibesarkan di pohon itu dapat memiliki efek magis meremajakan awet muda, panjang umur dan surga. Jika kalian bisa mendapatkan menara dewa penindas iblis, kamu bisa menekan iblis, dan kamu juga bisa menekan roh jahat siapapun yang kuat. Adapun warisan sumur kuno, menurut sumur kuno tablet batu, semua kultivator di alam pemurnian jiwa dapat memasuki sumur kuno untuk mewarisi warisan. Tetapi premisnya adalah bahwa mereka harus diakui oleh sumur warisan kuno, ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening. Dia tidak asing dengan pohon kehidupan. Jika seorang kultivator fana dapat mengambil setetes cairan kehidupan, itu dapat meningkatkan umurnya selama 1000 tahun, peremajaan, umur panjang dan Tianqi jelas dilebih-lebihkan. Adapun menara penindas iblis, Tan Yun tidak tahu. Namun, Tan Yun mencium sesuatu tentang warisan sumur kuno, bau makna yang luar biasa. Tan Yun tahu bahwa tujuan sebenarnya dari para dewa musuh yang datang ke benua hukuman surga adalah untuk menggunakan kehidupan terakhirnya sebagai kedok, untuk menghancurkannya di benua hukuman surga dan membiarkan dirinya mati sepenuhnya, dan memimpin 2 klan dewa raksasa sunyi besar dan dewa raksasa liar sunyi yang setia padanya terbunuh setelah benua hukuman surgawi. Jelas, para anti-dewa pada waktu itu tahu bahwa mereka belum mencapai kehidupan terakhir dari reinkarnasi dunia. Dewa musuh yang kejam ini, untuk memimpin bawahan mereka ke dalam perangkap, tidak ragu untuk membantai para biarawan di benua hukuman surgawi. Mereka sangat tidak manusiawi, bagaimana mereka bisa meninggalkan sumur warisan kuno sebelum kematian mereka untuk memberi manfaat bagi mereka yang ditakdirkan. Beberapa orang mungkin percaya, tapi Tan Yun tidak akan pernah percaya. Tan Yun selalu merasa ada konspirasi di sini. Bagaimanapun, Tan Yun harus pergi ke medan perang para dewa, pertama untuk melihat para dewa biadab yang mati untuk melindungi dirinya, kedua, untuk melihat apa tujuan para dewa musuh terkutuk ini, meninggalkan 3 benda suci. Pada saat ini, Sen Subing melirik Tan Yun dan berkata lagi, dan juga, dikabarkan bahwa di medan perang para dewa, sering ada jenis api es dan api. Jika ada di antara Anda yang membutuhkan api, Anda dapat memasuki medan perang para dewa untuk menemukannya sendiri, ucap dari Sen Subing. Setelah mendengar itu, Tan Yun bahkan lebih yakin untuk pergi. Sen Subing mendesak lagi dan lagi, oke, kalian semua mundur, istirahatlah dengan baik malam ini, dan pergi keluar untuk kompetisi besar 10 divisi besok, ucap dari Sen Subing. Setelah 10 orang menerima perintah mereka, mereka berbalik dan berjalan keluar dari Hall of Merit dan pergi. Sen Subing menatap punggung Tan Yun dengan penuh kasih sayang, bibirnya terbuka sedikit, dan pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi 10 murid. Pertempuran jenius 10 divisi akan dimulai besok. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Sen Subing mengendarai perahu roh sepanjang 1000 kaki, membawa Sen Suzhen, Sen Qinfen dan lebih dari 13.000 murid, dan terbang keluar dari alam rahasia perbuatan baik dengan cara yang perkasa, berlari kencang seperti kilat menuju gerbang gunung divisi jiwa suci Xianmen. Tidak ada keraguan bahwa peringkat abadi adalah simbol kekuatan para murid dari 10 divisi sekte abadi. Ketika 10 murid divisi bersaing, murid mana yang dapat memenangkan posisi teratas, peringkat abadi akan ditangguhkan sementara selama 10 tahun. Karena, dalam kompetisi 9 divisi Xianmen sebelumnya, para murid dari divisi jiwa suci Xianmen yang memenangkan kejuaraan, jadi peringkat abadi untuk sementara ditempati oleh divisi jiwa suci.
Pertempuran antara murid-murid dari berbagai lini sekte abadi, setiap 10 tahun sekali. Ada dua tujuan, yang pertama untuk menilai murid mana yang paling kuat. Kedua, pilih 3 teratas di Immortal Ranking, dan mewakili Huang Fushengzong untuk pergi ke Istana Jiwa Abadi untuk bersaing dengan 2 sekte kuno lainnya untuk mengalokasikan tempat untuk memasuki medan perang para dewa. 3 jam kemudian, Sen Subing mengendarai perahu roh dan melayang di atas gerbang gunung divisi Jiwa Suci. Pada saat ini, gerbang ke alam rahasia di atas gerbang gunung Jiwa Suci telah terbuka. Di depan gerbang alam rahasia, ada seorang lelaki berusia 90 tahun berdiri di langit. Dia adalah tetua kedua dari Jiwa Suci, yang bernama Deng Wanchuan. Deng Wanchuan menatap perahu roh, 2 Sen Subing yang terlihat sama, gemetar dengan alis putih, dan hatinya penuh keraguan. Setelah itu, pupil matanya mengecil, dan dia berkata tanpa senyum, divisi berjasa utama benar-benar tidak mudah. 6 tahun yang lalu, Anda masih berada di tingkat pertama alam jiwa ilahi. Benar kan? Ucap dari Deng Wanchuan. Sen Subing tersenyum, dan setelah mengemudikan mobilnya, perahu roh ke alam rahasia Jiwa Suci, Deng Wanchuan berkata dengan murung, apa yang kamu banggakan? Dalam kompetisi 10 divisi ini, divisi berjasamu akan kalah telak. Terutama Tan Yun bajingan ini, yang setelah membunuh begitu banyak murid dari aliran Jiwa Suci Pintu Dalam selama kompetisi 9 divisi Pintu Dalam, dan pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman di kompetisi besar sekte abadi ini, ucap dari Deng Wanchuan di dalam hatinya. Dojo Jiwa Suci menempati area lebih dari 100 mil. Ada 10 platform tinggi roh suci yang didirikan di dojo. Di belakang 10 platform tinggi, berdiri sebuah monumen setinggi 300 kaki, itu adalah monumen daftar abadi. Di sisi kanan daftar abadi, ada paviliun, dan bagian atas paviliun dibagi menjadi kursi atas dan bawah. Kursi adalah kursi Master Sekte. Ada 10 baris kursi di kursi bawah, yang disiapkan untuk kepala dan penatua dari 10 divisi. Kursi-kursi itu penuh dengan makanan dan anggur yang lezat. Dalam setengah jam berikutnya, kepala 10 divisi memimpin para tetua dan murid dari 10 divisi, mengendarai perahu roh satu demi satu, dan terbang ke dojo Jiwa Suci. Pada saat ini, mata semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Sen Subing dan Sen Suzhen, mereka ingin tahu apakah kedua gadis itu kembar. Setelah periode keraguan yang singkat, sebagian besar orang di 9 divisi, menatap mata semua orang di divisi berjasa. Tan Yun, yang berada di belakang Sen Subing, merasakan niat membunuh yang lebih besar lagi dan mengunci diri. Wosh! Pada saat ini, Tantai Xuanzong menukik turun dari lautan awan dan mendarat di kursi atas di puncak paviliun. Bawahanku, temui Master Sekte. Sen Subing dan para kepala divisi sekte abadi lainnya berlutut bersama. Murid telah bertemu dengan Master Sekte, ucap dari para murid, lebih dari 2 juta murid dari 10 divisi sekte abadi berlutut dan bersujud, teriakan mereka bergema di awan. Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk bangun, dan kemudian berkata, semua kepala dan tetua, duduklah, ucap dari Tantai Xuanzong. Baik Raja, ucap dari mereka, 10 kepala termasuk Sen Subing, Tang Xinying, dan lebih dari 200 tetua dari 10 divisi, termasuk Sen Suzhen, naik ke udara satu demi satu, terbang di atas kursi. Hanya Sen Qinfeng, yang berada di tingkat ke-9 pemurnian jiwa yang melompat. Terlepas dari kenyataan bahwa hanya ada 2 tetua, Sen Suzhen dan Sen Qinfeng, di divisi berjasa, setidaknya ada selusin tetua di setiap divisi. Selain Tang Xinying, 8 kepala suku lainnya dan banyak tetua memandang Sen Subing, Sen Suzhen, dan Sen Qinfeng dengan jijik di mata mereka. Menurut pendapat mereka, meskipun divisi berjasa adalah divisi ke-10, apakah itu ketua atau murid, kekuatannya pasti terlalu lemah. Pada saat ini, Tantai Xuanzong menatap Sen Suzhen dan berkata sambil tersenyum, kepala yang berjasa, siapa ini, ucap dari Tantai Xuanzong. Sen Subing bangkit, membungkuk kepada Tantai Xuanzong dan berkata, lapor kepada Master Sekte, namanya Sen Suzhen,
dan dia adalah kerabat dari bawahan ini. Kakak saya sekarang adalah sesepuh dalam divisi berjasa saya, ucap dari Sen Subing. Begitu, Tantai Xuanzong memandang Sister Sen Subing dengan tatapan sayang di matanya. Dia dan Sen Tianqi seperti saudara saat itu, tetapi sekarang, dia menganggap kedua saudara perempuan itu sebagai putrinya. Bawahan ini telah melihat raja, ucap dari Sen Suzhen berdiri, tidak rendah hati atau sombong. Yah, divisi berjasa akan tergantung pada saudara perempuanmu di masa depan. Lakukan yang terbaik, dan jangan mengecewakan Master Sekte. Oke, duduklah, ucap dari Tantai Xuanzong, dan melambaikan tangannya. Setelah Sen Subing dan Sen Suzhen duduk, Tantai Xuanzong melirik kepala jiwa suci, dan berkata, semua orang telah tiba, mari kita mulai, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah kepala jiwa suci bangkit untuk menerima perintah, suara yang lama datang ke semua orang. Hari ini adalah hari kompetisi besar dari 10 murid divisi Xianmen. Adapun pentingnya kompetisi besar, saya pikir para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar sudah memahaminya, jadi kepala tidak akan mengatakan lebih banyak. Sekarang, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi, datang ke platform tinggi jiwa suci nomor 1, ucap dari kepala jiwa suci. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.